Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang pada rekan-rekan mahasiswa semuanya pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Semoga dalam keadaan sehat, keadaan bahagia dimanapun Anda berada semuanya. Baik, hari ini topik hari ini adalah tentang analisis permintaan. Nah, saya sampaikan dalam bentuk penyampaian materi di rekaman kali ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga dibaca, dipelajari lagi di bukunya Lincoln Arsat, topik tentang teori permintaan. Nah, ini adalah salah satu topik yang saling berkaitan ya. Jadi kalau materi sebelumnya itu adalah tentang perilaku konsumen. Nah, hari ini adalah tentang analisis permintaan. Nah, dalam ilmu ekonomi ya, permintaan ini menunjukkan jumlah customer ya, atau jumlah customer total ya pada periode waktu dan keadaan tertentu ya. Di permintaan ini adalah mengenai barang atau jasa yang dijual yang merupakan komponen sangat penting ya dan strategis dalam bisnis ya. Dalam kaitannya adalah ini adalah tentang hasil penjualan atau total revenue. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Jadi ketika perusahaan itu mampu ya meningkatkan total permintaan konsumen ya dari produk maupun jasa yang digunakan. Nah, ini akan berimbas atau berimbas pada penjualan. Karena bagaimanapun juga ya permintaan ada kaitannya dengan penjualan ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa ditawar lagi dalam sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu akan tetap eksis ya ketika penjualan atau total revenue ini semakin meningkat ya, dalam artian tidak mengalami sebuah menurun ya. Tetapi dalam realitanya memang banyak kasus-kasus yang mengalami perbedaan ya. Ada perusahaan yang secara permintaannya meningkat, ada juga yang sangat menurun ya, meroket. Nah, karena ini adalah tentang eksistensi perusahaan. Ketika penjualan meningkat, permintaan meningkat, ini menjadi sebuah eksistensi perusahaan dalam keberlangsungan atau sustainability perusahaan tersebut. Nah, dalam permintaan ya, dalam permintaan ini tentu ada kaitannya dengan ilmu tentang keputusan manajerial ya, dalam ekonomi manajerial atau dalam ilmu pengambilan keputusan. Jadi titik perhatian utama dalam bagaimana manajer itu mengambil sebuah keputusannya adalah tentang titik permintaan pasar. Ya. Di bagaimana permintaan pasar. Karena permintaan pasar merupakan penjumlahan dari permintaan individual ya. Jadi ada kaitannya. Permintaan pasar ya pada tingkat individu ini ditentukan oleh dua faktor ya. Yang pertama adalah nilai dari bagaimana customer itu mendapatkan atau menggunakan barang maupun jasa itu. Nah, faktor yang kedua dari tingkat individu dalam permintaan itu adalah tentang kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, kedua faktor tersebut merupakan prasyarat ya, prasyarat bagi permintaan yang efektif secara individual. Karena ketika hasrat saja atau keinginan saja bagi konsumen untuk mendapatkan barang maupun jasa itu tanpa didukung purchasing power ya. Purchasing power ini adalah daya beli ya. Daya beli hanya akan menjadi sebuah keinginan, bukan permintaan. Karena sudah beda ya. Jadi karena
kalau keinginan ya itu tidak didukung dengan purchasing power, daya belinya rendah. Nah, cuma keinginan aja yang tinggi, tapi daya beli customer-nya ini rendah. Nah, ini bukan menjadi permintaan, itu hanya sebatas keinginan saja atau angan-angan ya. Jadi konsumen yang punya keinginan tapi tidak mempunyai daya beli ya, tidak sesuai dengan daya beli atau purchasing power-nya ini, maka itu bukan menjadi permintaan, tapi hanya sebatas menjadi sebuah keinginan semata. Nah, dalam beberapa kasus ya, kasus dalam artian beberapa perusahaan yang mengalami penurunan permintaan, ya, apalagi di masa pandemi COVID ini tentu ada, ya, dan tidak hanya ada, tapi banyak perusahaan yang mengalami penurunan permintaan. Ya. Karena apa? Karena salah satu faktor adalah purchasing power, ya. Daya beli masyarakat yang rendah yang mengakibatkan sehingga permintaannya tidak seperti hari-hari sebelumnya atau tidak seperti bulan-bulan kemarin seperti itu. Nah, daya beli customer ya, daya beli customer ini karena berdampak dari kelesuan ekonomi atau kelesuan pasar, banyak individu atau orang yang terkena pemberhentian kerja atau PHK dari perusahaan karena kesulitan dalam operasional sehingga harus merumahkan atau memberhentikan beberapa karyawan sehingga karyawan itu tidak mampu lagi ya atau mengalami penurunan dalam bentuk purchasing power-nya. Daya belinya menurun karena pendapatannya menurun pula atau bahkan pendapatannya tidak seperti biasanya. Nah, itu sudah daya belinya sangat rendah. Nah, itu dalam analisa permintaan perusahaan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam beberapa kasus perusahaan itu banyak perusahaan yang mengalami penurunan permintaan karena disebabkan beberapa faktor tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan model permintaan ya, di model permintaan untuk menganalisis permintaan individu ya dalam hal menggunakan barang maupun jasanya, ini didukung atau dipengaruhi. Sebentar, saya share dulu sebentar. Jadi ada faktor nilai atau harga. Nah, dalam hal tadi ya, penurunan atau fluktuasi ya, naik turunnya permintaan itu ya, bila perusahaan menghadapi permintaan yang sering berfluktuasi atau naik turun, nah sudah barang tentu dituntut untuk mampu memperkirakan secara tepat bagaimana kemungkinan permintaan di masa yang akan datang. Ya. Jadi perusahaan ini dalam artian harus peka atau harus analisa permintaan di pasarnya itu harus melihat ya apakah mengalami fluktuasi ya. Fluktuasi itu naik turunnya permintaan di pasar. Karena keberhasilan memperkirakan permintaan di masa datang merupakan informasi berharga bagi manajemen untuk secara tepat
menentukan berapa jumlah produksi yang harus diproduksi atau harus dihasilkan. Jadi dalam hal ini sangat penting ya, bagaimana perusahaan itu melihat naik turunnya atau fluktuasi permintaan barang maupun jasa. Nah, demand atau permintaan ini kalau kita artikan di awal tadi adalah bagaimana customer itu menggunakan atau menggunakan barang ya maupun jasa dalam beberapa periode waktu tertentu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Yang pertama ya adalah price ya atau harga dari barang maupun dari jasa tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan konsumen. Ya, jadi pendapatan konsumen ini menjadi faktor permintaan dari perusahaan. Ya. Ketika pendapatan konsumen ini menurun, tentu secara tidak langsung permintaan itu juga tidak naik, ya fluktuasinya itu akan terjadi di situ. Nah, misalkan ya dalam file yang saya share di sini ya, sebagai contoh apabila kita memperoleh informasi tentang turunnya permintaan beras di Indonesia, maka harus dijelaskan penurunan permintaan tersebut terjadi pada harga beras berapa ya atau pada tingkat pendapatan konsumen berapa. Nah, sedangkan waktu dalam konteks ini adalah periode waktu terjadi penurunan permintaan tersebut. Apakah terjadi pada bulan Januari atau bulan Maret atau bulan apa ya pada tahun berapa misalkan. Nah, jadi itu harus tahu ya. Informasi lain yang diperlukan untuk menjelaskan permintaan adalah tempat dan wilayah. Nah, karena setiap wilayah maupun daerah, nah, itu tentu mempunyai permintaan pasar yang berbeda-beda ya. Di wilayah, misalkan permintaan beras di Pulau Jawa sama permintaan beras di Pulau Kalimantan ataupun di Papua, tentu itu berbeda ya, karena ada faktor wilayah. Nah, wilayah itu tentu ada jumlah penduduk yang berdomisili di dalamnya. Kalau secara logika semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu wilayah itu tentu kebutuhan atau permintaan beras ini semakin meningkat ya. Kalau misalkan di Kalimantan yang secara geografis ini pulaunya terluas di Indonesia ya, jadi Kalimantan kan pulau terluas nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau beberapa ini ya apa namanya kalau dibandingkan dari Jawa dan Kalimantan, kalau Jawa itu luasnya adalah 6 kali ya 6 kali Pulau Jawa. Maaf, di Kalimantan itu pulau terluas nomor 1. Jadi kalau dibandingkan Pulau Jawa dan Kalimantan, jadi Kalimantan itu luasnya ya 6 kalinya Pulau Jawa. Ya. Jadi artinya luasnya itu yang saya maksud. Betul enggak itu? Enggak tidak. Nah, saya lanjutkan. Sumber permintaan ya, sumber permintaan terhadap suatu barang atau jasa itu berasal dari kebutuhan konsumen ya. Di permintaan ini harus dipenuhi oleh produsen, sehingga oleh karenanya dari sudut perusahaan kita harus membedakan antara permintaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dan permintaan yang dihadapi oleh industri atau industri demand. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Kalau tadi setelah saya sampaikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Jadi
sebenarnya kalau kita lihat ya, faktor yang mempengaruhi ini adalah tergantung elastis atau inelastis ya barang tersebut, produk tersebut. Di pengaruhnya besar atau kecil ya. Nah, paling tidak terdapat faktor yang patut diperhitungkan. Yang pertama adalah harga barang. Ya, harga barang dari produk atau dari jasa tersebut. Yang kedua adalah pendapatan konsumen ya, pendapatan konsumen. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang lain yang berhubungan ya. Apakah barang itu menjadi barang substitusi atau komplementer. Yang keempat adalah selera konsumen. Kemudian yang kelima, harapan atau perkiraan konsumen mengenai harga barang ya, atau mengenai harga suatu ya jasa di masa datang. Dan kemudian adalah jumlah penduduk atau populasi tadi ya, bagaimana pengaruh jumlah penduduk pada wilayah atau daerah. Nah, di materi yang saya sharekan ini ya, yang nanti akan saya share ke teman-teman semuanya. Jadi nanti silakan bisa dibaca ya, bisa dibaca secara detail ya, detail, maupun bisa juga nanti ditambahkan dengan bukunya Lincoln Arset, teori permintaan itu di halaman 125. Nah, bagaimana nanti di situ juga akan dijelaskan tentang fungsi dan kurva permintaan ya, dan bagaimana nanti titik-titik itu kurva. Nah, ini tentu butuh sebuah pembelajaran atau butuhkan belajar yang serius ya. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak belajar serius bisa memahami bagaimana fungsi dan kurva permintaan itu. Nah, ini juga dulu pernah disampaikan ketika teman-teman semua di semester yang akhir, masih semester 2 ya, tentang mata kuliah analisis atau teori ekonomi mikro. Jadi yang perlu saya tegaskan di sini adalah dalam kaitannya dengan ilmu pengambilan keputusan ya, ekonomi manajerial. Nah, titik perhatian utama yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melihat permintaan di pasar adalah permintaan pasar itu. Di manajer maupun pengambil keputusan yang paling puncak itu harus melihat bagaimana permintaan pasar. Ya, permintaan pasar itu. Saya kira ini dulu sebagai pengawal ya. Jadi nanti harus silakan teman-teman bisa dipelajari lagi di bukunya atau nanti file yang akan saya share di sini. Saya rasa itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita diskusi di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.